Shalom bagi kita semua. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang membahas tentang persembahan persepuluhan. Maka dalam video ini saya akan menjelaskan persembahan persepuluhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah orang Kristen dalam kehidupan saat ini diwajibkan memberi persembahan persepuluhan? Maka pertama sekali saya akan menjelaskan bagaimana persembahan persepuluhan dalam Perjanjian Lama. Persembahan persepuluhan telah dilakukan pada masa Abraham, demikian juga pada masa Musa. Memberi persepuluhan adalah merupakan hukum Tuhan atau perintah Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel melalui Musa. Persembahan persepuluhan diberi dari hasil yang didapat baik dari hasil tanah maupun ternak. Kurban ada yang dipersembahkan langsung kepada Tuhan dengan dibakar di atas mezbah sebagai kurban penebusan dosa dan salah. Sedangkan kurban yang tidak dibakar dan persembahan lainnya biasanya dikumpulkan di rumah Tuhan untuk pemeliharaan rumah Tuhan dan penghidupan para imam. Persepuluhan orang Israel juga diserahkan kepada Bani Lewi sebagai pengganti warisan tanah pusaka yang tidak mereka terima karena mereka harus bekerja di rumah Tuhan sebagai Bani Imam. Lalu bagaimana dalam Perjanjian Baru? Yesus telah menggenapi Taurat. Ia menjadi imam besar, bahkan menjadi domba Paskah, dan ia menjadi kurban itu sendiri. Sehingga kurban dan persembahan dalam Perjanjian Baru sifatnya bukan lagi merupakan kewajiban keagamaan, tetapi merupakan buah kasih orang yang telah memperoleh karunia keselamatan dalam Kristus. Buah kasih juga diberikan dengan sukarela dan sukacita. Ada yang memberikan setengah miliknya, ada yang seluruh nafkahnya, ada yang seluruh hartanya. Jadi pemberian itu merupakan buah kasih yang memang benar dari hati yang bersyukur. Tetapi lebih daripada itu semua, firman Tuhan menyebutkan agar kita memberi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu segenap hidup kita. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, maka jika saat ini kita masih memberi persembahan persepuluhan, maka berilah itu dengan sukarela dan sukacita. Jangan dengan keterpaksaan atau jangan dengan hati yang tidak tulus. Berilah persembahan persepuluhan karena merasa kita memberinya bukan karena rasa ketakutan atau rasa bersalah kalau tidak melakukannya. Berilah persembahan persepuluhan karena didorong iman, agar tidak jatuh ke dalam kesombongan, seperti orang Farisi dalam Lukas 18 ayat 12. Berilah persembahan persepuluhan agar itu juga merupakan latihan disiplin untuk menyisihkan dengan teratur bagian tertentu dari harta. Demikian juga gereja hendaknya dapat memakai persembahan persepuluhan itu untuk penata layanan. Gereja juga harus menerangi jemaatnya dengan Injil anugerah. Sebab kelahiran baru akan menghasilkan buah-buah pertobatan yang luar biasa yang akan mendorong seseorang berbuah dalam persembahan. Gereja juga tidak boleh memakai ayat-ayat persepuluhan sebagai alat untuk memeras saku dan dompet jemaat.
Maka sekali lagi, wajibkah kita memberikan persembahan persepuluhan? Maka berilah itu dengan sukarela dan sukacita, bukan dengan keterpaksaan atau hati yang tidak tulus. Berilah karena merasa bahwa itu adalah buah iman kita. Dan jangan sampai jatuh ke dalam kesombongan. Berilah bukan karena merasa ketakutan dan rasa bersalah. Berilah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Shalom bagi kita semua.